Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 18 Oktober 2020. Sederet peristiwa penting dan menarik dari berbagai kawasan selama satu pekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama Slianti Risni, dan inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, operasi penegakan disiplin prokes gabungan melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan Polri dengan 40.000 lebih kegiatan di seluruh Kalsel bertindak membuat 288.463 teguran lisan, 19.135 teguran tertulis, dan 274 denda administrasi. Kapolda dan Danrem meminta dukungan awak media untuk mengekspos kegiatan dalam penanganan COVID-19 ini guna mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Operasi disiplin penegakan protokol kesehatan di 13 kabupaten kota di Kalsel dari 14 September hingga 15 Oktober bertindak membuat 288.463 teguran lisan, 19.135 teguran tertulis, 274 denda administrasi dengan nilai 27 juta lebih. Menurut Kapolda Kalsel, Irjen Pol Niko Afinta, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi virus corona ini. Intervensi yang dilakukan Polda Kalsel dan jajarannya bersama TNI, Satpol PP, serta komunitas masyarakat dalam menekan laju penambahan kasus aktif melalui angka preventif dan penegakan hukum dinilai berhasil dengan baik. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase angka positif. Yang lain kita menerapkan juga P3K, yaitu pelopor penanganan protokol kesehatan yang berbasiskan masyarakat sendiri, sehingga masyarakat ini diajak ikut aktif untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari kebersamaan kami dari pemerintah daerah, dengan Korem, serta Polda dan seluruh jajaran sampai ke bawah, tentunya masih sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam kegiatan sehari-hari. Sementara Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah menyebutkan apa yang telah dicapai sejauh ini tidak membuat disiplin protokol kesehatan dan pengawasannya menjadi kendor, melainkan terus memastikan tak ada lagi masyarakat di Banua yang terpapar COVID-19. Penurunan angka itu jangan disalahartikan kemudian kita berleha-leha, tidak. Itu justru menjadikan semangat kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, bahwa apa yang sudah kita lakukan di lapangan itu sudah ada hasilnya, ada buah yang bisa dipetik. Namun jangan kita kemudian cepat berpuas diri. Target kita adalah bahwa kita bisa keluar dari 8 provinsi prioritas, ya. Itu yang kita harapkan, dan target akhirnya adalah bahwa seluruh masyarakat di Banua ini dapat terjamin bebas dari COVID-19. Danrem juga meminta dukungan dari awak media untuk mengekspos kegiatan dalam penanganan COVID-19 di seluruh jajaran Kodim hingga Babinsa yang turut serta mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum memberikan lampu hijau bagi sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, meski di beberapa wilayahnya menyandang status zona hijau. Apabila ada daerah yang nekat melakukan pembelajaran tatap muka padahal masih berada di zona merah atau orange, maka akan mendapat teguran baik dari Kemendikbud atau Kemendagri. Secara keseluruhan, Kota Banjarmasin masih dinilai belum aman untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung. Ini disebabkan terhitung hanya beberapa kelurahan yang sudah zona hijau, sementara yang lainnya masih zona merah. Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim sudah memberikan perluasan dengan memberikan opsi sekolah tatap muka boleh dilaksanakan bagi daerah zona hijau dan kuning. Namun hal ini tidak diwajibkan karena tergantung dari kebijakan daerah yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, Yusuf Effendi, di Gedung Idam Khalid Banjarbaru. Menurut Yusuf, Kalsel merupakan pendekatan zonasi secara utuh bukan secara parsial.
Ini dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19 atau menimbulkan klaster baru dari satuan pendidikan. Untuk itu, Distrik Kalsel akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka. Kenapa kita khawatir satuan pendidikannya berada pada zona hijau, tetapi istilahnya siswa-siswanya mungkin saja bermukim di zona merah. Nah, ini jangan-jangan menjadi istilahnya justru pemicu penularan terhadap siswa yang lain. Nah, kita khawatir menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Yusuf Effendi menambahkan, apabila ada daerah yang nekat melakukan pembelajaran tatap muka, padahal masih berada di zona merah atau orange, maka akan mendapat teguran baik dari Kemendikbud dan Kemendagri. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Guna mewujudkan zona hijau di Kabupaten Kota di Kalsel, pemerintah provinsi bersama lintas sektor dan pemuka agama berkomitmen meningkatkan penerapan protokol kesehatan, khususnya di rumah ibadah. Sementara itu pula pemirsa, pengelola hingga tokoh agama diminta untuk aktif melakukan pengawasan serta mengedukasi masyarakat agar senantiasa menaati protokol kesehatan saat melakukan kegiatan keagamaan. Sudah ada beberapa wilayah ditetapkan menjadi zona hijau di Kalimantan Selatan. Namun pemerintah provinsi tetap gencar melakukan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Salah satunya menegakkan komitmen bersama lintas sektor, yakni dengan para tokoh agama untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah supaya bisa benar-benar diimplementasikan. Hal ini menjadi pembahasan saat sarasehan dan dialog umat beragama tahun 2020 dilaksanakan pemerintah provinsi melalui Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Biro Kesra Mujiat, dari hasil monitoring di 13 kabupaten kota, ada sebagian rumah ibadah yang sudah menerapkan protokol kesehatan, dan sebagian lagi ada yang belum menerapkannya. Dengan adanya komitmen bersama diharapkan protokol kesehatan yang meliputi penggunaan masker, jaga jarak, penyediaan alat cuci tangan, hingga pembatasan jumlah kerumunan 40 orang bisa diwujudkan diikuti bantuan pemberian masker dari pemerintah provinsi. Sebenarnya setelah kita monitor itu kebanyakan sudah menerapkan, tapi ada sebagian yang belum menerapkan. Jadi untuk itu di sini itu diajak untuk berkomitmen. Kemarin kita sudah monep sampai ke Kota Baru, itu rata-rata sudah menjalankan, tapi ada yang belum menjalankan. Nah, yang belum menjalankan ini kadang-kadang yang sangat lemah adalah kesadaran untuk memakai masker. Ini kadang-kadang masih lemah, makanya ini supaya bisa totalitas, ini pemuka-pemuka agama ini punya peran untuk menyadarkan masker adalah satu benteng yang sangat penting dalam membentengi COVID ini. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Upaya pencegahan mengurangi penyebaran COVID-19 di Kalsel dengan menerapkan protokol kesehatan dilakukan tim gugus tugas COVID-19 mulai dari mengedukasi masyarakat hingga tindak kegiatan justisi bersama aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Penerapan protokol kesehatan diterapkan di semua lini aktivitas mulai dari sektor perkantoran dengan berbagai macam kegiatan yang fokus mengawasi potensi kerumunan. Untuk itu penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan, terutama di rumah ibadah, diperlukan tindakan pengawasan yang aktif dari pengelola rumah ibadah hingga tokoh agama, diikuti upaya mengedukasi masyarakat agar disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, hingga menjaga jarak. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel saat diminta menjadi narasumber dalam sarasehan dan dialog umat beragama tahun 2020 dilaksanakan Biro Kesra Setda Prop Kalsel. Petugas yang dimaksud itu kan bisa yang bertanggung jawab siapa yang menyelenggarakan. Jadi contohnya pada saat sholat misalnya di sana ada jaga jarak, ada petugas yang ada di masjid itu yang mengatur, menentukan di mana tempat yang seharusnya ditempati oleh para jamaah. Ya, kalau di sana ada pengaturan jaga jaraknya. Nah, saya kira tidak selalu harus ada polisi ya di sana, tapi peranan dari penanggung jawab tempat itu, ya pengelola masjid. Ya. Erwin Yudanwari, Banjar TV.
Ya pemirsa, masih berbicara mengenai kondisi saat COVID-19 ini, di mana guna membantu masyarakat untuk mendapatkan konsultasi kesehatan jiwa karena mengalami tekanan mental dan tidak mampu mengatasi stres, maka Kementerian Kesehatan RI melaunching aplikasi Sehat Jiwa. Sementara itu pula diakui sempat mengalami penurunan jumlah pasien rumah sakit jiwa di awal-awal pandemi COVID-19. Namun, kembali meningkat belakangan ini. Karenanya layanan kesehatan jiwa perlu juga untuk ditingkatkan untuk akses yang lebih besar kepada masyarakat. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia, Bambang Eko, menyatakan perlunya peningkatan kapasitas, baik kualitas maupun kuantitas layanan kesehatan jiwa di masa yang akan datang. Harapan ini disampaikannya seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan adanya peningkatan masalah kejiwaan pada kondisi pandemi COVID-19. Bambang Eko juga menekankan perlunya keamanan bagi petugas medis yang bertugas di rumah sakit jiwa agar terhindar dari penularan COVID-19. Ketua ASOI di dalam masa pandemi ini kami sangat concern terhadap kesehatan atau terhindarnya tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa supaya terhindar dari penularan masalah pandemi COVID ini, sehingga memang terjadi sedikit masalah terhadap kunjungan pasien yang datang ke rumah sakit jiwa. Mungkin diakibatkan beberapa tempat mengadakan pembatasan sosial, mungkin karena tempat yang agak jauh sehingga agak takut untuk pergi, sehingga yang datang ke rumah sakit jiwa kami data seluruh Indonesia itu memang terjadi penurunan di masa pandemi COVID ini sekitar 16-17%, dan itu juga rasanya juga hampir sama juga di rumah sakit umum di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, proses pengobatan bagi pasien dengan gangguan jiwa harus berkelanjutan atau paripurna agar pasien dapat sembuh secara total dan tidak kembali sakit. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kementerian Kesehatan RI meluncurkan menu baru dalam aplikasi Sehat Jiwa. Itu bertepatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2020 digelar di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum milik pemerintah Provinsi Kalsel. Dalam konferensi pers dihadiri staf ahli Menkes bidang hukum dan kesehatan Kuat Sri Hudaya dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa Ditjen P2PL Kemenkes RI Siti Halimah, terungkap kasus kesehatan jiwa di Indonesia mengalami peningkatan signifikan akibat pandemi COVID-19. Tercatat selama pandemi COVID-19 hingga Juni 2020 ada 277.000 orang kasus kesehatan jiwa atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 197.000 orang. Peningkatan kasus ini akibat pembatasan sosial yang dialami masyarakat sehingga berakibat depresi. Akses layanan kesehatan jiwa. Jadi karena rumah sakit jiwa juga harus berupaya meningkatkan keamanan dan keselamatan sehingga dilakukan penurunan tingkat hunian yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus karena pasien-pasien mengalami kekambuhan satu, atau yang kedua adalah pasien-pasien yang baru yang sebelumnya belum mengalami gangguan jiwa. Data yang ada di kami ini memang belum semuanya wilayah melaporkan ke Kementerian Kesehatan, tapi data yang sudah dilaporkan sampai bulan Juni saat ini ada sekitar 277.000 kasus gangguan jiwa yang dilaporkan, meningkat dari tahun kemarin 197.000. Jadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian juga peningkatan kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pemasukan. Yang tahun kemarin data di kami 5.200 ODGJ yang dipasung, tahun ini meningkat menjadi 6.200. Ya, jadi meningkat sekitar 20-25%. Tapi jelas meningkat. Kenapa meningkat? Banyak yang dirumahkan. Stres kan? Depresi. Anak sekolah yang biasanya main di sekolah dirumahkan, tak boleh keluar, jaga jarak. Stres. Orang tua yang ngajarin pendidikan di rumah dengan daring, stres. Anaknya dipukuli karena nggak tahu caranya.
Blodor. Melalui aplikasi Sehat Jiwa, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau depresi bisa secara langsung konseling dengan ahli jiwa secara lebih cepat dan murah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama DP3A Kalsel samakan persepsi tenaga terlatih pemenuhan hak anak di pondok pesantren. Tetaplah bersama kami.